pesantren terkait cerita dari Pantarli. Mungkin langsung saja dari Mbaknya, perkenalan dulu Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Surya Aliviana dari pesantren PPS 15. Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Ika Permatasari dari Desa Bendung, TPS 03. Perkenalkan, nama saya Citra Fabia, saya dari Desa Bojongmata, TPS 10. Baik, terima kasih. Jadi kita ini mengambil sampel Pantarli di Kecamatan Ujami dan Mulharjo karena memang di Kecamatan Ujami ini ada kejadian unik di mana desanya mengalami rob ya di pesantren dan Belendung. Kalau Mulharjo, Bojongmata ini terkait dengan pemilih disabilitas ya. Mungkin untuk lebih rileks kita tanya lebih santai saja. Di sini kebetulan ada Bapak Umar selaku Kapiten Datin Perjalanan Data dan Informasi, penanggung jawab terkait kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih. Kerjaan pertama itu pendata pemilih dari DP4 dan DPD pemilihan terakhir yang disinkronisasi. Nah, apa sih Mbak yang misalnya di pesantren nih suka duganya apa yang jadi Pantarli di sana ini? Banyak sukanya Pak. Oh, banyak sukanya? Iya. Alhamdulillah. Apa ini? Sukanya apa? Jadi kenal sama tetangga-tetangga per-RT gitu kan. Berarti sebelumnya nggak pernah kenal dengan tetangga? Dulu kan kuliahnya di Pekalongan, nggak kos di Pekalongan, akhirnya baru kemarin 2022 lah. Jadi kan kurang kenal, apalagi kan saya di RT 6. Terus kemarin sesurnya juga di RT 7 sama 8, 6, 7, 8. Jadi lebih kenal ke yang jauh-jauh. Ada dukanya nggak? Dukanya ya itu Pak, untuk akses jalan Akses sama jalan. road. Oh, sama road. Iya. Tapi kesulitan enggak? Menemukan kesulitan enggak? Kalau kesulitan yang sulit sekali sih kayaknya tidak. Tidak. Tetap bisa dilalui kan ya? Iya, bisa. Video Bisa dilalui ya Iya. prosesnya ya. Iya. selain Pantarli, kegiatan sehari-hari apa Mbak? Oh, untuk saat ini masih belum ada pekerjaan lain. Pekerjaan lain, berarti lulus tahun 2022 sempat kerja 1 tahun lebih, kemudian off dulu. dulu. Iya. Sudah berumah tangga? Belum. Mudah-mudahan ketemu jodohnya ya Mbak ya. Amin. Bisa tayangan ketika coklit biar pemirsa Sambil tahu. menunggu tayangan, kalau Mbaknya yang Belendung suka dukanya ada enggak? Apa Iya. banyak sukanya juga? Banyak dukanya. Wah, banyak dukanya? Iya, soalnya kan Masya kondisinya Allah. memang airnya itu nggak pernah surut. Oh. Iya, berarti kalau misalkan kita kadang air itu datang pagi, sorenya juga kadang masih ada. Masih ada, padahal surut ya. Iya. Lautnya cuman- surut tapi airnya masih ada di situ. Masih ada sedikit. Nggak mau pergi dia. Iya. Oh, tapi lancar ya, tetap berjalan kan? Iya, tetap dilaksanakan. Tidak apa namanya, ya kesulitan yang mungkin akhirnya menguras energi misalnya, atau misalnya waktunya tersita. Waktunya kalau misalkan Iya. airnya Naik. naik kan kita kan harus ditunda dulu. Oh gitu. Berarti. Tapi warga yang kita apa namanya data ya, kita coklit, kebanyakan tetap di rumah atau memang karena crop itu akhirnya Kalau pindah? tinggi biasanya pindah. Oh, pindah. Berarti ke saudaranya gitu iya, ya, sehingga akhirnya nyoklitnya di tempat saudaranya itu atau ya gimana? nunggu kalau Nunggu. misalnya datang ke rumah. Ya karena Iya. harus Kan itu ya. datanya kan kakak sama Iya. KTP-nya biasanya di rumah. Tapi Ya. Mbaknya ada sukanya yang dengar ada lebih Banyak banyak dukanya. dukanya. Kalau Mbaknya Ya suka dan duka dua-duanya pasti ada. sukanya apa? Untuk sukanya ya karena sudah kenal jadinya kan gampang, kita tinggal datang ke rumah tanpa banyak pertanyaan, pasti mereka apa boleh pinjam kakak KTP, oke boleh mbak, untuk apa, untuk ini, karena kita sudah pada kenal jadinya kan enak ngobrolnya. Kalau dukanya itu ya
waktu di perumahan pasti. Yang di perumahan kan pasti akan sulit untuk ditemui. Juga kemarin ada kejadian sedikit, saya datang ke rumah salah satu orang, terus saya itu kok malah ditanya, saya sudah memperkenalkan diri bahwa saya adalah Pantarli dari Bojong-Bata yang ingin datang dan mencoklit data pemilih. Orangnya kok jawabnya malah nggak enak, sangat nggak enak. Lah mbaknya cari siapa kesini? Lah mbaknya kenal nggak sama yang punya rumah? Kebetulan saya nggak kenal Pak, dan saya sudah izin sama Bapak RT, sama Bapak RW, sudah izin mau ingin coklit di sini. Ya udah mbaknya pergi saja cari yang lain. Oh ya udah Pak, baik, terima kasih, maaf Pak telah mengganggu waktunya jenengan. Akhirnya saya cari dulu yang lain sampai akhirnya saya tahu namanya siapa. Saya datang ke rumahnya, saya sowan, saya minta maaf, akhirnya saya diterima di rumah itu. Kalau untuk di panti jompo, untuk simba-simbanya sih semuanya baik, bagus, suka saya kesana. Panti jomponya di mana itu? Di Distra Rasta. Distra Rasta ya. Ya. Itu tidak menemui kendala ketika dalam melaksanakan coklit. Untuk saat melaksanakan coklit tidak ada sama sekali, karena dari petugasnya juga sangat mendampingi. Iya, ikut mendampingi. Saya ditunjukkan untuk Coba tampilkan terkait coklitnya tadi, mbaknya siapa? Iva dari pesantren. yang ini dari Bojong-Bata. Iya, nanti di ini pesantren yang rob ya. Nah, ini siapa? Ini orang juga mana ya? ini juga Iya, pesantren tadi ya. Ini ya. iya. Ini bisa diceritakan Mbak tadi siapa namanya? Iva ya, dari pesantren. Ini kelihatannya diputar aja Mas. Di zoom bisa. Rai tak ceklik. Nah, ini dengan tidak memakai alas kaki ya. Nggak takut kalau ada beling atau apa gitu. Oh, di situ udah ditunjukkan sebenarnya Pak, udah Oh. pakai Rai tak ceklik. kayak ngecor gitu. Dicor. Makanya berani, soalnya kalau pakai sandal pleset. Gitu ya. Ya, ini juga belum dapat itu. Itu memang roknya itu ini ya, tingginya mata kaki. Beda tingginya Pak. Itu karena apa Mbak? Iya, soalnya biasanya kan ada angin laut itu loh Angin Pak. laut. Terus nanti tinggi. Kemarin Oh. juga hari Sabtu terakhir. Tinggi banget ya Mbak ya. Nah itu jenengan Hmm. di TPS berapa? Ini di TPS 15. TPS 15 Mbak Eva itu mencoklit berapa warga ini? 545 dibagi 2. 545 dibagi 2, berarti satu orangnya berapa? Satu orangnya kalau 272. 272. Itu sudah tercoklit semua. Alhamdulillah sudah. Itu ketika Anda datang itu respon warga itu bagaimana? Ya tanya dulu Pak biasanya, sensus apa gitu kan. Terus dapat bantuan apa iya, enggak, itu gitu. sering banget. Sensus bansos ya? Bukan Bu, ini mau pilkada loh. Kok mau pemilihan lagi gini terus. Oh iya, soalnya kan udah kenal, jadi udah Bu minta kakak gitu buat pencocokan. Terus oh iya. Itu temannya juga sama. Seperti pesantren itu tadi kan 272. Rai tak ceklik. Juga mengalami rob juga. Kalau yang satunya biasanya nggak surut, yang di luar itu. Oh. Pak Umar kalau ingin ini tanya sebagai kadif penanggung jawab Ya, berkaitan kalau sama saya sih berharap apapun ya keadaannya di lapangan, ya saya hanya ikut memantau sama ikut mendoakan dari jauh maka dan semua Pantarli diberikan kesehatan, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, target waktu yang diberikan selesai di 2023 semuanya. Kemudian apa namanya, ketika ada keluhan atau ada
permasalahan nanti bisa dikomunikasikan, dilaporkan ke BPS secara berjenjang sampai ke kami, sehingga kami bisa menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan yang untuk melancarkan proses pemutakhiran itu. Sebetulnya dari Belum coba Mas tampilkan dokumentasi. pesantren ini pesantren ya. Kalau Belum ini mana? Iya, itu. Ini Belum. Oh. Ini banyak bukan? Bukan. Ini teman satu TPS juga. Iya. Nah, tadi disampaikan banyak dukanya. Apa juga rok ini menjadi salah satu faktor duka ketika melaksanakan copet? Iya, kayak gitu soalnya. Pulang-pulang masuk angin atau gimana? Kalau masuk angin sih enggak. Iya. Sudah biasa ya. Iya sih. Dan itu kan airnya asin kan atau payo kan, Iya, sehingga malah bersehat sebenarnya kalau diminum. tapi kan Ralit. bagus ya. Tapi rusak. Lah sukanya tidak ada, Mbak. Apa kapok menjadi pantas? Enggak kapok sih Pak. Sukanya ya kalau misalkan harganya alhamdulillah responnya baik semua walaupun dengan kondisi yang seperti itu. Tapi dari warga ada keluhan nggak sih? Keluhannya Ya kalau kan soal propnya ya. ya soal roknya pasti. Bu, iya misalnya, mohon maaf ya, muka-muka Bu Bupati sing dadi akhirnya merhatiin ini, gitu ya misalnya ada ini, Iya, ada ya. Nah, iya ini Bapak Ibu pemirsanya ini bisa ceritakan aja Mbak. Kalau Iya, misalnya ada pasti warga harus masyarakat yang berharap nanti di pilkada yang terpilih itu bisa memperhatikan daerah-daerah inilah, semuanya di Belum ini misalnya gitu ya. Nggak apa-apa. Ini Belum juga. Itu dari KPU sudah mengirimkan sepatu food. Yes. Kira-kira perasaannya Anda itu ketika mendapatkan food itu meringankan atau bersyukur atau bagaimana? Ya bersyukur soalnya kalau misalkan nggak pakai sepatu kan kakinya juga kan nggak, kalau pakai sandal otomatis kepleset, terus jalanannya juga kan rusak semua Pak. Nggak kelihatan. Takut digigit ular juga ya Mbak? Ya ada banyak ular, ikan kecil-kecil. Oh, gitu. Itu nyopliknya berapa orang Mbak? 511. Dibagi dua. Bagi dua. Berarti satu orangnya dapat berapa? 225. 225. Iya. Nah segitu. Pokoknya dibagi dua. Kadang pembagiannya nggak pakai nomor sih Pak, kadang pakainya wilayah. Pembagian wilayah. Ketika tantangan Anda itu tadi adanya rok berdua, Mbak Iva dan Mbak Ika, itu coklatnya itu pasti punya kalau hari pagi hari ketinggian air segini, itu punya perasaan seperti itu enggak? Nanti saya sore aja lah apa gimana? Datangnya air itu nggak pasti Pak. Nggak pasti ya. Kalau Mbaknya? Iya sama Pak. Tapi seringnya yang di pesantren itu dari siang sampai malam. Siang sampai malam. Jadi kalau pagi ya alhamdulillah bisa jalan. Rata-rata ketinggian air itu Bisa sampai selutut Pak. satu selutut. Itu Soalnya kan malam. Ketinggiannya kan semakin menurun semakin ke arah pantainya, jadi tinggi. Soalnya itu dari warga tadi sudah disampaikan paling keluh kesah tadi itu dari panjenengan sendiri. Kok seperti ini? Punya perasaan seperti itu apa enggak? Ya pastinya. Bagaimana? Iya, Ingin cepat-cepat selesai coklat itu. Iya, soalnya kan saya juga di daerah situ kan, yang Oh. setiap harinya juga Merasakan ya. Rumahnya juga ngerok. Iya, di RT 6-nya Rom. Udah Rumahnya banyak? ditinggikan Ditinggikan. cuma Mbak Ika, rumahnya juga ngerok. Kalau pas pasti. Oh. Itu sampai masuk ke rumah? Enggak. Enggak. Halamannya. Iya. Soalnya kalau Bandung itu hampir setengah desa. Setengah desa. Itu ketika
musim atau bulan apa saja terjadinya roh? Dari bulan puasa juga belum sempat sih Pak. Berarti Mei, Juni, kemarin 2 bulan full. Nggak pernah Gitu sempat. ya. Untuk daerah yang dekat balai desa penuh. Terus Mbak Iva tadi pesantren roh, rumahnya roh. Itu ketika hari pertama itu juga roh, sudah. Hari pertama itu siangnya kan Coklat, pelantikan, iya. pelantikan tanggal 4 kan, terus siangnya suruh terjun ke lapangan udah roh, Sudah roh ya. udah datang. Itu di sebagian wilayah desa pesantren atau semuanya ya? Dusun Sidomulyo saja Pak. Dusun Sidomulyo. Itu Itu aja setengah. desa pesantren itu ada berapa dusun? Ada sekitar berapa ya? 8 Berapa? dusun. Terus selama ini berarti minggu kedua coklat ya? Iya, udah masuk 3. 3 ya? Iya. Ini tugas Mbak Iva, Mbak Ika sudah selesai? Sudah ya? Terus lanjut Mbak siapa? Citra. Ditampilkan Mas Fajar. Pilkada Pemalang segera tiba. Mari kita sambut dengan sukacita. Rabu 27 November 2024 tepatnya. Ayo kawan, gunakan hak pilih kita untuk memilih bupati dan wakilnya. Bersama KPU mari kita wujudkan Pilkada Pemalang lancar, aman, damai, bermartabat. Yo ayo kita datang ke TPS untuk sukseskan Pilkada Pemalang. Demi kemajuan kota kita tercinta dan Pilkada yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Yo ayo kita datang ke TPS untuk sukseskan Pilkada Pemalang. Demi kemajuan kota kita tercinta dan Pilkada yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Pilkada Pemalang segera tiba. Mari kita sambut dengan sukacita. Rabu 27 November 2024 tepatnya. Ayo kawan, gunakan hak pilih kita untuk memilih bupati dan wakilnya. Bersama KPU mari kita wujudkan Pilkada Pemalang lancar, aman, damai, bermartabat. Yo ayo kita datang ke TPS untuk sukseskan Pilkada Pemalang. Demi kemajuan kota kita tercinta. Ada berapa orang yang jenengan coklat? Kalau untuk singgah-singgahnya ada sekitar 20. Tadi itu kan dicampur sama petugasnya kan ada yang sudah masuk ke KTP Bojonegoro. Mungkin sekitar 26. Simbah-simbahnya itu umurnya berapa Mbak? Simbah-simbahnya rata-rata umurnya sudah 60 ke atas. 60 ke atas. Jumlah pastinya nggak tahu ya? Jumlah pastinya kemarin saya tanya kalau dicampur dengan yang tunanetra ada sekitar 150. 150. Berarti Mbak Citra juga coklat yang tunanetra juga? Untuk tunanetranya saya tidak coklat. Oh gitu. Ya kan waktu itu kan saya datang, saya pinjam KK, saya pinjam KTP, saya menyesuaikan dulu yang sudah ada. Yang saya coklat yang sesuai saja dulu. Kalau yang tidak itu kan nanti keputusannya dari. Terus terkait kegiatan coklat dari staf di Panti di Setarasta itu, ketika Mbak Citra datang itu welcome ya?
sangat welcome dari petugasnya sendiri. Dari petugasnya sendiri itu sangat welcome, jadinya kan kita kerjanya agak enak, santai gitu loh. Santai ya? Nah, seperti ya karena memang sudah kenal. Sebelumnya juga kita memang kebetulan waktu KPPS itu ya pemilihan presiden, waktu itu kan pinjam tempat di situ, jadi kita memang sudah kenal, sudah berteman baik juga. Jadi ke sana petugasnya welcome, saya minta diantar untuk ke simbah-simbahnya juga, lihat satu-satu memang ada orangnya atau tidak, yang meninggal siapa saja, ditunjuk-tunjukkan, jadinya lebih enak. Terus kendalanya apa saja? Untuk kendalanya, kendalanya sih tidak ada sih. Tidak ada ya, karena dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan rasa fun ya. Iya. Citra ya, ketemu Bambang itu menganggap seperti mbaknya sendiri gitu ya. Kebetulan saya juga rumahnya di belakang. Di belakang saya belakang panti. Iya, di belakang panti. Itu berarti Mbak Citra melaksanakan shopping berapa orang Mbak? Kebetulan satu TPS saya 2 orang. 2 orang. Jadi dapat berapa begitu? 530 berarti 265. Terus dengan teman partnernya hubungan baik? Baik ya. Mbak Ika juga? Iya, baik. Mbak Iva juga? Terus di pesantren ada yang Mbak Iva ketika melakukan shopping ada kejadian unik nggak? Kejadian uniknya Apa ketika mau coklit motor mogok? kejadian ini kayak gitu Pak ya. Apa masyarakatnya tidak mau ditempel stiker atau bagaimana? Kalau yang pengguna teknisnya kayak motor gitu kan, ada nggak pakai motor Pak, malah jalan kaki. Ya eman-eman. Itu kan eman-eman. Ya, keropos semua kan? Iya. Enak roh. Kayak sana. Akhirnya. Kalau yang Enak untuk motornya. ditempel kadang ada yang seperti itu. Katanya, itu nanti ditempel susah lepasinnya. Gitu. Gitu. Terus ketika menghadapi masyarakat yang tidak menginginkan ditempel stiker itu gimana? Nah, untuk keputusan dari BTS-nya katanya ya udah Mbak, nggak apa-apa, Oh, gitu. nggak bisa Tapi memaksa. sempat di foto apa enggak? Enggak. Iya. Tapi dari PKD nggak ada yang ini, kurang tahu juga ya. Terus melarikan diri kejadian unik apa pernah ketika copet jalan ke rumah yang menjadi target tiba-tiba dapat ikan? Enggak ada kejadian apa-apa sih Pak. Tapi kalau lihat dari kita obrolan kita berarti apa yang disampaikan banyak tidak terjadi. Tidak. Jadi nggak tahu ya. Cuma kalau saya merasakan yang penting kan nggak merhatikan tugas yang lain-lain ya. Maksudnya baterai yang di sana mungkin enak, enggak gitu. Berarti memang profesional sekali. Terima kasih ya Mbak Iva, Mbak Eka, Mbak Citra atas kerja mantapnya ini di mensukseskan pemutakhiran data. Dan yang terakhir mungkin harapan dari Mbak Iva, Mbak Ika, Mbak Citra, karena kalian semua ini kan sudah menjadi keluarga besar dari kami dalam pemilu. Harapannya ketika melaksanakan coklat ini itu apa? Khususnya nanti kan kita memilih gubernur dan bupati. Sekalian menyampaikan harapan juga mengajak kepada teman pemilih yang ada di Pemalang. Monggo dari Mbak Citra dulu. Harapannya apa? Harapan untuk nanti calon bupatinya Iya, pelaksanaan pilkada lah. pada saat pelaksanaan. Bukan ke bupatinya. Terus saya jadi bingung. Pelaksanaan pilkada kan kita nanti memilih gubernur dan bupati secara umum. Harapannya sih semoga nanti pada saat pelaksanaan pemilihan gubernur dan bupati semoga semuanya lancar, tidak ada kendala apapun. Oke, terus untuk mengajak masyarakat Mengajak
supaya menggunakan hak pilihnya, coba sampaikan kepada teman pemilih, karena kan Mbak Citra itu dengan dedikasi yang luar biasa, terus melaksanakan coklit, terus datang ke rumah-rumah, datang ke panti. Kan sayang kalau misalkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Monggo kalimat ajakan untuk teman pemilih. Baik, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa nanti tanggal 27 November 2024 kita gunakan hak pilih kita untuk memilih gubernur dan bupati untuk kedepannya. Terima kasih. Terus Mbak Ika, berarti sekarang nggak ada dukanya loh, karena pasti menantikan honor ini. Yang penting harapannya kalau misalnya pelaksanaannya supaya tidak drop aja sih Pak, soalnya kasihan kalau misalkan drop otomatis pemilih itu kan susah buat keluar rumah buat memilih datang ke TPS. Kalau TPS-nya sudah ada rencana, insya Allah nggak ada, bukan di tempat yang ada airnya, cuman untuk akses pemilih dari rumah ke tempat TPS itu yang susah. Itu ya kondisi lapangan baru di desa Bendung ya. Iya. Jadi memang kemarin itu waktu pemilu sedikit intermezzo, pemilu tahun 2024 kita pernah mengadakan simulasi ya, Iya, Almar ya. Ya di Bendung itu. Ya, memang apa ya menjadi tantangan sendiri bagi kita khususnya. Untuk itu kemarin waktu simulasi kita mengajak semua elemen mulai dari pemerintah daerah, tingkat kecamatan sampai desa supaya mengetahui, apalagi ini kan pesta demokrasi. Jadi akses juga sempat rusak juga ya kan. Setelah itu apalagi harapannya Mbak kita? Itu aja. Terus mengajak teman pemilih apa gitu kan, karena kan sudah susah payah nih ke rumah-rumah, terus rob masuk angin pasti ya. Apa ini ajakannya ya, walaupun dengan kondisi yang tidak memungkinkan, maksudnya kalau misalkan akses jalan yang susah, tetap kita harus memilih. Siapa tahu nanti kalau yang jadi kan bisa membantu kita, membantu desa Bendung supaya tidak ada bencana lagi. Terima kasih. Terus Mbak Iva, harapannya? Untuk harapannya sih Untuk pilkada nanti. untuk TPS 15 ini kayaknya Pak, untuk TPS-nya mungkin terkenal nantinya. Jadi ya semoga saja nanti pas pelaksanaan tidak terjadi rup yang besar. Seperti itu aja. Terus ajakan pada masyarakat Pemalang. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian di tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan bupati dan gubernur. Terima kasih. Closing statement mungkin dari Pak Umar. Oh ya, terima kasih pada harapan saya di pilkada serentak ini nanti mudah-mudahan seluruh penyelenggara baik dari provinsi kabupaten kita ya, Malang, beserta seluruh staf sekretariat dan teman-teman operator semuanya lah ya, yang menjadi penyelenggara PPK, PPS sampai Pantalan, kemudian nanti juga KPPS, kemana saja yang terlibat dengan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan memohon kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjalankan kegiatan pilkada. Monggo silahkan mulai disiapkan pilihannya, meskipun belum ada siapa-siapa, tetapi di banyak tempat kita bisa menyaksikan para calon sudah pada memperkenalkan diri ya di jalan-jalan, di tempat-tempat atau di media sosial. Monggo silahkan di coklit
ya dicoklit ya, dicocokkan atau cocokkan sesuai hati, diteliti sepak terjangnya, kiprahnya, visi misinya untuk nanti dipilih di tanggal 27 November nanti. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan pilkada serentak berjalan sukses, menghasilkan pemimpin Jawa Tengah dan juga Kabupaten Malang yang amanah, yang bisa membawa Kabupaten Malang juga Jawa Tengah menjadi lebih baik dan maju dan lebih sejahtera gitu. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Umar. Teman pemilih tadi sudah disampaikan dari sahabat-sahabat Bantarli. Kami dari KPU sangat berapresiasi dengan setinggi-tingginya atas dedikasi dari Mbak Ipa, Mbak Ika, Mbak Citra, apalagi Mbak Ipa, Mbak Ika ini ketika masa Covid terjadi rock. Itu karena dedikasi dan etos kerja tinggi sampai alhamdulillah sudah masa Covid semua ya. Dan Mbak Citra juga. Artinya apa? Ayo warga Pemalang, mari kita sama-sama sukseskan pilkada serentak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Dan selalu stay tune atau simak informasi lebih lanjut di kanal website kita KPU Kabupaten Malang. Terima kasih.